Pernikahan itu bukan cuma soal cinta, tapi juga soal cara bertahan bersama. Dan salah satu ujian terbesar di awal pernikahan adalah, coba tebak, keuangan. Di awal menikah, semua rasanya baru, rumah baru, kebiasaan baru, tanggung jawab baru. Tapi seringkali, banyak pasangan lupa satu hal yang sangat penting, mengelola uang bersama itu bukan hal sepele, loh. Dulu, mungkin kamu bebas pakai uang sesukamu tanpa mikir panjang. Tapi sekarang, setiap keputusan finansial, sekecil apapun, dampaknya bisa kedua orang. Dan kalau tidak dikelola dengan baik dari awal, hal-hal kecil ini bisa menumpuk jadi masalah besar. Tahukah kamu, masalah keuangan adalah salah satu penyebab konflik terbesar dalam rumah tangga. Dan seringkali, ini bukan karena kurangnya uang, tapi karena kurangnya komunikasi. Coba bayangin skenario ini. Suami merasa sudah memberikan nafkah yang cukup, tapi istri merasa kebutuhan rumah tangga masih banyak yang belum terpenuhi. Atau sebaliknya, istri menabung diam-diam dengan niat baik, tapi suami malah merasa tidak dipercaya atau tidak dilibatkan. Disinilah pentingnya satu hal yang sering kita sepelekan, keterbukaan. Jadi, langkah pertama dan paling mendasar dalam mengelola keuangan setelah menikah adalah duduk bersama dan ngobrol jujur dari hati ke hati. Berapa sih penghasilan masing-masing? Apa saja kebutuhan bulanan kita? Apa tujuan keuangan kita ke depan? Misalnya mau beli rumah, punya anak, atau liburan? Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena dalam pernikahan, konsepnya bukan lagi uangku dan uangmu, tapi uang kita. Sekarang kita bahas soal peran. Peran suami dalam keuangan biasanya sebagai penanggung jawab utama. Tapi bukan berarti semua beban harus ditanggung sendiri. Ya, sebagai suami, penting untuk memberikan nafkah dengan penuh tanggung jawab. Terbuka soal kondisi keuangan, tidak gengsi untuk berdiskusi soal pengeluaran. Dan yang terpenting, siap bekerja sama, bukan mendominasi. Ingat, menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu benar dan paling tahu segalanya, tapi harus mau mendengar dan mencari solusi bersama. Di sisi lain, peran istri juga nggak kalah penting. Istri seringkali menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga, mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, mengatur pengeluaran bulanan, sampai pintar-pintar menyimpan uang untuk masa depan. Sebagai istri, penting untuk bijak dalam mengatur pengeluaran, tidak boros hanya karena keinginan sesaat, mendukung suami dalam kondisi apapun, dan ikut berkontribusi jika memungkinkan. Karena rumah tangga itu bukan soal siapa yang paling besar kontribusinya, tapi siapa yang paling kompak dalam menjalaninya. Salah satu tips praktis yang bisa langsung kalian coba adalah membuat anggaran bulanan bersama. Pisahkan kebutuhan jadi beberapa pos. Misalnya, ada pos untuk kebutuhan pokok seperti makan, listrik, dan sewa atau cicilan rumah. Lalu ada pos untuk tabungan, dana darurat, dan jangan lupakan, pos untuk hiburan secukupnya agar hidup tetap seimbang. Dengan begini, kalian punya arah yang jelas. Uang tidak akan hilang begitu saja di akhir bulan, tapi digunakan dengan tujuan yang sudah disepakati bersama. Oh ya, dan jangan pernah lupa, dana darurat itu wajib hukumnya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, kan? Bisa saja tiba-tiba ada yang sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendadak lainnya yang butuh biaya besar. Dana darurat adalah penyelamat di saat kondisi sulit seperti itu. Idealnya, sisihkan minimal 3-6 bulan total kebutuhan hidup kalian. Memang butuh waktu untuk mengumpulkannya, tapi percayalah, ini akan membuat tidur kalian jauh lebih nyenyak. Selain dana bersama, penting juga untuk tetap punya uang pribadi masing-masing. Ini bukan untuk egois, ya, tapi untuk menjaga kenyamanan dan ruang pribadi. Suami bisa punya sedikit uang untuk hobinya, misalnya beli spare part motor. Istri juga punya uang untuk kebutuhannya, misalnya untuk perawatan diri atau kumpul bareng teman-temannya. Dengan begitu, tidak ada rasa terkekang atau harus selalu meminta izin untuk hal-hal kecil yang bersifat personal. Yang paling penting dari semuanya adalah saling percaya dan saling menghargai. Tidak semua bulan akan berjalan mudah. Pasti akan ada masa di mana keuangan terasa seret atau ada pengeluaran tak terduga. Tapi disitulah kalian sebagai tim diuji, apakah akan tetap saling menguatkan, atau malah saling menyalahkan. Pernikahan yang kuat bukanlah yang tanpa masalah, tapi yang bisa melewati setiap masalah bersama-sama. Mengelola keuangan di awal pernikahan memang tidak mudah, saya akui. Tapi kalau dijalani dengan komunikasi yang terbuka, kejujuran, dan semangat kerjasama, semuanya pasti akan terasa lebih ringan dan bahkan bisa memperkuat ikatan kalian. Ingat, cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Butuh komitmen, tanggung jawab,
dan cara cerdas mengelola hidup bersama. Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa besar penghasilan kalian, tapi seberapa bijak kalian mengelolanya sebagai satu tim. Kalau kamu setuju bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam pernikahan, coba tulis di kolom komentar bersama lebih kuat. Dan jangan lupa share video ini ke pasanganmu, karena perjalanan ini kalian jalani berdua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.